Polda Metro Jaya telah menerima laporan polisi terhadap Ade Armando dan Permadi Arya atau Abu Janda terkait dugaan penghasutan dan provokasi potongan ceramah mantan Wakil Presiden Yusuf Kala. Polda Metro Jaya saat ini telah mengkaji laporan tersebut. Ade Armando dan Abu Janda dilaporkan terkait dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Atas laporan tersebut, Ade dan Abu Janda terancam Undang-Undang ITE terkait mengubah atau mengurangi informasi elektronik milik orang lain, serta pasal 243 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait fitnah atau hasutan. Mereka berdua terancam hukuman pidana penjara maksimal 8-10 tahun dan denda hingga 2-5 miliar. Konflik antara Ade Armando dengan pendukung Yusuf Kala maupun juga Yusuf Kala memberikan sebuah pernyataan berupa somasi lah ya untuk Ade Armando bahwa jangan sembarangan berbicara, hati-hati. Dan ini suatu konflik yang dilatar belakangi oleh gugatan terhadap ijazah Jokowi yang dinilai bahwa ijazah yang dimiliki Jokowi baik dalam pendaftarannya sebagai Wali Kota Solo, Gubernur Jakarta, maupun juga menjadi Presiden Republik Indonesia adalah ijazah palsu, digugat oleh Roy Suryo, Dr. Tifa, dan sebelumnya bersama dengan Rismon Sianipar. Muncul sebuah spekulasi berdasarkan pengakuan Roy Suryo, maksud saya berdasarkan pengakuan dari Rismon, walaupun itu adalah video AI, bahwa ada bohir yang mendanai gugatan tersebut sehingga awet perkara ini terus dibicarakan sudah berlangsung lebih dari setahun, tapi kelihatannya tidak sudah ya, tidak berhenti, masih diperkarakan. Dan dalam video AI yang di dalamnya adalah Rismon mengatakan bahwa Yusuf Kala mendanai gugatan terhadap ijazah palsu ini senilai 5 miliar rupiah. Nah, itu kan angka yang sangat besar. Kemudian setelah itu muncul tanggapan dari Yusuf Kala. Ya, tanggapannya adalah melaporkan Rismon Sianipar karena menilai bahwa itu fitnah, tidak benar. Nah, atas dasar itulah JK curiga terhadap video viral yang hari-hari ini kita lihat bersama. Ya, videonya JK itu dipotong dan di dalamnya ada narasi yang lepas dari konteks. Nah, Ade Armando menanggapi video tersebut dan itulah yang saat ini sedang dipersoalkan. Ade Armando dilaporkan ke polisi. Ya, dinilai bahwa Ade Armando telah melakukan penggiringan opini dan telah membuat fitnah terhadap Yusuf Kala. Apa yang sebenarnya terjadi? Inti masalahnya adalah salah paham. Ya, salah paham yang jadi besar. Ade Armando dan Abu Janda ikut juga mengkomentari video tersebut, yaitu video ceramah Pak JK yang sudah dipotong. Dan ini cuplikan video yang tidak lengkap. Bahaya potongan video, ibarat kita cuma dengar orang yang bilang saya benci makan, tapi nggak dengar kelanjutannya. Kalau makannya basi, misalnya kalau itu kelanjutannya, kita pasti langsung mikir orang itu pemilih banget ya. Nah, potongan video Pak JK ini juga bikin orang salah paham, seolah-olah beliau memprovokasi, padahal mungkin beliau lagi menjelaskan sejarah, dan itulah yang terjadi di cuplikan video Pak JK tersebut. Akhirnya lepas dari konteks. Menyinggung tokoh besar, Pak JK itu tokoh yang sangat dihormati terutama di Sulawesi Selatan dan di Indonesia Timur. Jadi ketika
Pak Ade memberikan komentar tajam, wajar kalau banyak orang di sana merasa tersinggung dan melaporkan Ade Armando ke polisi. Jadi itu. Nah, sekarang kita lihat sepertinya memang Ade Armando dalam kecemasan lah ya. Ada sedikit kekhawatiran, ketakutan bagaimana nanti proses hukum terhadap pernyataannya yang mengomentari video Yusuf Kala tersebut. Nah, karena itu teman-teman, ada beberapa nasihat yang barangkali kalau bisa didengar oleh Ade Armando. Kalau boleh kita kasih masukan buat Bang Ade Armando. Antara lain yang pertama, jangan cepat ngegas, cek dulu videonya. Sebagai orang pinter dan dosen, Bang Ade Armando harusnya nonton video dari awal sampai habis sebelum kasih komentar. Jangan sampai cuma lihat potongan di TikTok atau grup WA terus langsung bikin konten kritik. Pastikan datanya itu benar dulu supaya nggak dituduh menyebar berita hoax. Ya. Kedua, kenali lawan bicara dan budayanya. Indonesia itu luas, tiap daerah punya tokoh yang sangat mereka cintai. Mengkritik Pak JK dengan bahasa yang dianggap menghina itu sensitif banget buat orang Bugis, Makassar. Jadi ini yang kita bisa lihat di sana. Barangkali kita harus memberikan sebuah kritikan yang lebih halus, sopan, dan fokus kepada ide supaya pendapat kita itu bisa objektif dan tanpa menyerang pribadi dari yang bersangkutan. Ketiga, rendah hati. Rendah hati itu keren. Kalau memang nanti terbukti ada salah paham karena video yang ditonton itu ternyata cuma potongan, nggak ada salahnya buat Bang Ade Armando, oh saya minta maaf kan begitu, saya salah paham karena videonya nggak lengkap, minta maaf, nggak bikin kita jadi kecil, justru malah ini adalah sebuah kebesaran hati yang dapat mengademkan suasana. Kemudian yang keempat, fokus bikin adem, bukan bikin panas. Media sosial sekarang itu sudah penuh dengan orang yang berantem. Bang Ade Armando punya pengaruh lah, ya, punya pengaruh besar, dan alangkah baiknya kalau energinya dipakai untuk menyatukan orang, bukan malah bikin kubu-kubuan yang saling lapor-melapor. Ya, jadi hati-hati dalam berkomentar, jangan asal telan informasi potongan, dan selalu ingat kalau cara kita berbicara itu sama pentingnya dengan isi dari pembicaraan kita. Jangan sampai niatnya mau kasih kritik yang membangun malah berakhir di kantor polisi karena kurang teliti dan ada orang yang tidak suka sehingga melaporkan. Oke, jadi teman-teman, kita harapkan janganlah terjadi kericuhan lah ya soal video-video yang dipotong-potong itu. Berhentilah, jangan hilangkan konteks dari video yang beredar karena itu bisa merugikan dan membahayakan.